Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Al-muslimu, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang ideal, seorang muslim yang paripurna. Ya, maka tolok ukur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebut bahwa orang itu adalah seorang muslim yang baik, seorang muslim yang paripurna. Sederhana saja tolok ukur yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa seorang muslim yang paripurna itu man salimal muslimuna, yaitu orang Islam, orang muslim yang lain, orang muslim yang lain itu merasa aman, merasa selamat dari apa? Min lisanihi, dari lisannya, dari lidahnya, wayadihi, dan dari tangannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa disebut sebagai seorang muslim yang baik, untuk bisa disebut sebagai muslim yang ideal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tolok ukurnya sangat sederhana saja. Sederhana dalam arti siapapun seorang muslim bisa melaksanakannya, mampu untuk mewujudkannya. Namun demikian, seorang muslim yang ideal, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratnya dua di dalam hadis ini. Yang pertama, man salimal muslimuna, orang muslim yang lain, saudara muslimnya yang lain itu merasa aman, merasa terselamatkan dari apa? Min lisanihi wa yadihi, terselamatkan dari lidahnya, dari lisannya, dan juga terselamatkan dari tangannya. Kalau saudara muslim kita yang lain merasa aman dari lisan kita, merasa aman dari tangan kita, itu berarti kita sudah bisa dikategorikan sebagai seorang muslim yang ideal, sebagai seorang muslim yang baik. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sedemikian mudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan bahwa seseorang itu masuk dalam sebutan sebagai seorang muslim yang baik. Kategorinya hanya orang lain bisa selamat dari lidah, orang lain bisa selamat dari tangan kita, sekalipun nampaknya sepele, nampaknya sederhana, tetapi pada kenyataannya yang sederhana dan sepele itu adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak mudah untuk direalisasikan. Sebab kebalikannya, seorang muslim itu merusak saudara muslimnya yang lain, juga merusak manusia secara umum yang lain, itu adalah melalui lisannya, melalui lidahnya. Dengan lisannya dia bisa berbohong, dengan lisannya dia bisa menyebarkan hate speech,
ujaran-ujaran kebencian. Dengan lisannya dia bisa menebarkan fitnah. Dengan lisannya dia bisa menyebarkan hoax, berita-berita bohong. Maka untuk kita menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang ideal, tolok ukur yang dipakai oleh Nabi SAW adalah mampunya kita, sanggupnya kita untuk menjaga lisan, menjaga lidah. Lisan dan lidah kita tidak kita pakai untuk melecehkan, tidak kita pakai untuk merendahkan, tidak juga akan kita pakai untuk mempropaganda, ya, menyebarkan fitnah, berita hoax, atau dalam rangka menyebar ujaran-ujaran kebencian. InsyaAllah kalau seorang muslim bisa menjaga lisannya, bisa menjaga lidahnya, dia akan masuk dalam kategori sebagai seorang muslim yang baik. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tolok ukur yang kedua yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tolok ukur untuk seorang muslim yang baik adalah orang muslim yang lain, manusia yang lain juga merasa selamat, merasa aman, merasa tenang. Dari apa? Yang kedua, min yadihi, dari tangannya. Soalannya kemudian adalah, karena tangan inilah yang selalu membuat seorang muslim yang lain merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena perbuatan tangan kita. Perbuatan tangan kita bisa dengan mengambil hak saudara kita itu tanpa ada hak yang boleh kita lakukan, yang boleh kita mengambilnya. Kalau seorang muslim mengambil hak saudara muslimnya yang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, itu berarti saudara muslim kita tak nyaman dari perbuatan tangan kita. Perbuatan tangan kita yang membuat saudara muslim juga merasa tidak nyaman. Misalnya tangan kita yang dipakai untuk menandatangani sesuatu kegiatan, menandatangani sesuatu program, tetapi kegiatan dan program itu adalah kegiatan atau program yang tidak disukai oleh masyarakat muslim yang lain, yang memberatkan saudara muslim kita yang lain, atau membuat sakit hati saudara muslim kita yang lain. Itu berarti kita belum bisa menjadi seorang muslim yang baik, sebab dengan perbuatan tangan kita itu saudara muslim kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung hadis, selain Nabi menyebutkan syarat untuk menjadi seorang muslim yang baik, di dalam hadis tadi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berhijrah. Siapakah yang disebut orang yang berhijrah? Nah, di dalam hadis ini Nabi juga membuat tolok ukur yang sederhana. Siapa mereka yang boleh kita katakan al-muhajir, orang yang berhijrah itu? Nabi SAW memberikan jawabannya bahwa orang yang berhijrah itu man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah, orang yang berpindah. Berhijrah atau berpindah dari mana? Manahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beserta para sahabatnya hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka dalam konteks kita hari ini
kita mesti berhijrah, tetapi hijrahnya tidak lagi dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi bisa dalam bentuk berhijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tadi, bahwa al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang biasa menggunakan lisannya untuk melecehkan, untuk merendahkan, untuk menyebarkan berita-berita hoax, untuk menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Ketika dia ingin menjadi seorang muhajir, ingin disebut sebagai orang yang berhijrah, maka dia akan tinggalkan semua pekerjaan lisannya, semua pekerjaan lidahnya itu. Insya Allah dia akan menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang paripurna. Begitu juga orang kalau sudah menyatakan diri berhijrah, maka dia akan tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meninggalkan pekerjaan tangannya yang biasanya mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak hak, yang biasanya dia gunakan tangannya itu karena dia punya otoritas membuat kebijakan, membuat keputusan, membuat program yang tidak mengayomi, yang tidak memberikan kemaslahatan kepada manusia, itu dia tinggalkan. Kalau dia ingin disebut sebagai orang muhajir, sebagai orang yang berhijrah dan ingin menjadi sebagai seorang muslim yang baik. Karena itu kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita itu bisa menjadi seorang muslim yang baik, bisa menjadi seorang muslim yang ideal, bisa menjadi seorang muslim yang paripurna, dengan catatan kita bisa menjaga lisan, bisa menjaga tangan, yang dengan lisan dan tangan yang terjaga itu saudara-saudara kita yang lain merasa aman, merasa nyaman. Jangan sebaliknya, ketika saudara kita yang lain tidak merasa aman, tidak merasa nyaman dengan lisan dan perbuatan tangan kita, itu berarti kita belum menjadi seorang muslim yang baik, seperti yang disampaikan Nabi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan mudah-mudahan untuk meninggalkan lisan yang tidak baik, meninggalkan tangan yang tidak baik, kita juga bisa dikategorikan sebagai seorang yang berhijrah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sajalah insyaallah yang nanti akan menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita juga nanti insyaallah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah idghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa